ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang saya hormati, alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dalam pembahasan adab, pembahasan akhlak, salah satu pembahasan yang sangat penting yang diperhatikan oleh agama Islam. Karena di antara tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memperbaiki akhlak dan adab manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, "Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk mengajar umat manusia tentang akidah, untuk mengajar umat manusia tentang ibadah, dan juga untuk mengajar manusia tentang akhlak yang baik. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang akan kita sampaikan ini. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang saya hormati, pelungguh yang punya kitabnya, kita masih di halaman yang ke-12. Pembahasan yang terakhir bahwasanya di antara adab bagi seorang laki-laki dan seorang wanita adalah tidak mencabut ubannya. Lamun nara obanta, maka kita dilarang untuk mencabutnya. Kenapa? Karena uban itu merupakan nurul mukmin, cahaya bagi orang yang beriman. Lawan penjelu kiamat, ubannya itu akan menjadi cahayanya. Kemudian yang kedua, uban itu juga nazirul maut, peringatan tentang kematian. Ya. Dan ini sering yang ingatkan, bukan berarti kalau kita tidak punya uban kemudian masih jauh kematian, itu tidak. Tidak. Fa innal mauta la ya'rifu sin. Karena yang namanya kematian tidak mengenal umur. Wa la yaqra'ul bab, dan dia juga tidak mengetuk pintu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal mereka sudah datang, dimundurkan sebentar saja tidak bisa, begitu pula dimajukan sebentar juga tidak bisa. Jadi bukan berarti lamun yak nara obanta kemudian merasa aman. Oh, masih jauh jatah tiangnya, masih banyak jatah tiang, tidak. Ya. Ada salah seorang kementerian dulu, salah seorang ustaz. Beliau meninggal dunia tatkala kuliah STDI Jember. Ya, yang dapat infonya, beliau sedang selesai sholat isya, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman beliau. Habis sholat isya, tokol-tokol ngeraos. Tiba-tiba beliau mengatakan, kayaknya saya izin tidur duluan. Beliau pun pergi ke kamar tidur.
ternyata salah satu temannya itu ada kebutuhan kepada beliau. Akhirnya temannya itu mendatangi kamar beliau, kemudian mengetuk pintu, tidak bangun-bangun, meninggal dunia. Terus selesai ngerawat, masih muda beliau rahimahullah ta'ala. Jadi maksud tiang, meskipun uban ini adalah peringatan tentang kematian, bukan berarti kalau tidak ada uban kemudian. Ya. Baik, itu pembahasan terakhir yang telah kita sampaikan. Sekarang kita lanjutkan halaman 12, bait yang ke-84. Qala an-nadhim rahimahullah ta'ala, walil qaza ikrah thumma tadlis duhadi. Walil qaza ikrah, perbuatan qaza ikrah, bencilah. Thumma, kemudian, tadlisa, bencilah juga tadlis, penipuan. Nuhadi, yang dilakukan oleh sebagian wanita. Nah, di sini beliau membahas dua hal. Yang pertama adalah qaza'. Qaza' itu dilarang para jemaah sekalian. Berdasarkan beberapa hadis, di antaranya riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Umar mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil qaza'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang rebala 'anil qaza', dari perbuatan qaza'. Pertanyaannya, apa itu qaza'? Dikatakan oleh Nafi', mantan budaknya Abdullah bin Umar, yang namanya qaza' adalah yuhlaku ba'du ra'sis sabi wa yutraku ba'dun. Mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain. Itu qaza'. Tatkala anta begunting, paruh doang gunting ta. Separuh doang gunting ta, sedangkan sebagian yang lain kita biarkan. Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud, beliau mengatakan qaza' itu ada 4 jenis. Qaza' ada 4 jenis. Yang pertama, an yahliqa min ra'sihi mawadi'a min hahuna wa hahuna. Orang dia mencukur rambutnya, sebagiannya di sini, sebagiannya di sini, sebagiannya di sini. Jadi tatkala anda gunting bulu anda, paru-paru, itenah kedi, tenah kedi, tenah kedi. Ini qaza'. Baik. Jarang kita ingat. Jarang. Pas ditanya guntingan apa, guntingan duren. Jarang yang seperti ini. Ambil sedikit, sini ambil sedikit. Tapi ini qaza'. Kalau ada yang melakukannya seperti ini, qaza'. Dan itu dilarang. Jenis yang kedua, an yahliqa wasatahu wa yatruka jawanibahu. Dia hanya mencukur bagian tengah. Sedih je ya. Tengah je buih, sedih je. Makanya Imam Malik rahimahullah, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, beliau memakruhkan, beliau membenci kalau ada orang ingin berbekam di kepalanya, dia hanya menguris bagian atas, mencukur bagian atas. Karena ada sebagian dengan lamun ginda bekam, kuris dari atas doang. Nenek je tidak. Imam Malik mengatakan ini dibenci. Karena ini bagian dari qaza'. Lamun pemele bekam penotak, ahlapu nah. Pecukur habis, pebotak sekalian. Botak sekalian. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i membenci mencukur bagian tengah lil hijamah, meskipun untuk bekam. Karena di antara bentuk qaza' itu
mencukur bagian tengah dan membiarkan bagian samping. Jelas atau tidak? Yang ketiga, an yahliqa jawanibahu wa yatruka wasatahu. Sebaliknya yang ketiga adalah termasuk qaza', mencukur semua yang di samping, yang di tengah dibiarkan. Nenek luwek lalu no. Ya. Istilahnya apa? Guntingan mohak. Ya. Model pang. Nah. Lamun bahasan tiang, lamun tiang tidak hilap, guntingan pes-pes. Bue teh ini pes-pes. Ya. Lek tengah jangan lurang. Ya. Ini yang banyak ini. Ini qaza' yang ketiga. Sedangkan yang keempat kata Imam Ibn Al-Qayyim, wa an yahliqa muqaddamahu wa yatruka muakharahu awil aqs. Yaitu dia mencukur habis bagian depan. Lagu lek mudi jangan lurang. Marak solin-solin no. Layak tuang pe solin. Nah, kungpu no. Bue ite ne. Lagu tene sedih ngalurang. Atau sebaliknya. Lek mudi bue lagu ngalurang jambul no. Nah, ini anak-anak kita ini. Meskipun anak kecil jemaah sekalian, bahkan Nafi' mantan budaknya Abdullah bin Umar tatkala menjelaskan makna qaza', dia mengatakan an yuhlaqa ba'du ra'sis sabi. Qaza' itu adalah mencukur sebagian rambut anak kecil, wa yutraka ba'dun, dan membiarkan sebagian yang lain. Layak lah guntingan jambul ini luar biasa. Ya. Ini qaza' semuanya dilarang. Jadi pira luwek na qaza' no? 4 kata Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama, mencukur sebagian di sana sini. Teneh paru, guntingan duren. Ya. Yang kedua, mencukur bagian tengah saja. Lek tengah bue, sedih dibiarkan. Atau yang ketiga sebaliknya, ini yang paling sering terjadi. Lek sedih bue, sedangkan lek tengah dibiarkan. Ya. Sedangkan yang terakhir adalah menghabiskan di depan, membiarkan di belakang, atau sebaliknya, menghabiskan di belakang, membiarkan di depan. Jadi jambul. Kata beliau di sini, walil qaza' ikrah. Qaza' itu benci dia. Apa hukumnya qaza' ini? Sepakat ulama dilarang. Lagu status larangannya itu apa? Apakah sebatas makruh ataukah haram? Rata-rata ulama mengatakan makruh, tidak haram. Kecuali kalau dia melakukannya tasyabbuhan bil kuffar, untuk meniru orang kafir, maka jatuh dia dalam perbuatan haram. Ya. Lamun sekedar gunting qaza' tidak haram. Sekedar gunting qaza' tidak haramnya karena tasyabbuhnya. Ya. Guntingan janggar manuk no. Bue pes-pes ini terus lihat tengah nunggu rasang. Ya. Karena ngeti jamak guntingan pe arak pemain bola luar biasa ngeti guntingan. Nah ini haram jadinya. Karena Nabi SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa tasyabbuh dengan suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Nah ini pembahasan yang pertama tentang qaza'. Subhanallah jemaah sekalian, begitu sempurnanya agama Islam ini. Lengkapnya agama Islam ini. Sampai masalah guntingan cukuran dibahas. Agama apa yang membahas selengkap ini selain daripada Islam? Tidak ada. Lamun model guntingan saja dibahas oleh Islam, apalagi masalah akidah, apalagi masalah tauhid, apalagi masalah ibadah, apalagi masalah muamalah, masalah akhlak. Lamun guntingan saja dibahas. Ini sempurna agama kita ini. Oleh karenanya,
Di antara musibah yang paling besar kata para ulama adalah ketika kita tidak merasa cukup dengan apa yang dulu membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup. Nabi inta baik cukup pada si agama ini, terus ita ya tak merasa cukup, dek tak merasa cukup, maka ini musibah yang besar. Musibah yang besar. Cukupang diri ita dengan apa yang dulu membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup. Ya. Nah, ini dia pembahasan yang pertama, qaza. Kemudian pembahasan yang kedua kata beliau, thumma tadlisa nuhadi. Benci juga tadlisa nuhadi. Tadlis penipuan nuhadi yang dilakukan oleh sebagian wanita. Ya. Mohon maaf agak berat yang sampaikan tentang makna nuhad ini. Karena ini berkaitan dengan fisik wanita. Jadi sebagian dengan Nina Nunung kadang apa ya, luar biasa sih dah mempermak dirinya sampai kelihatan seperti gadis. Marak ruan dedara nung. Padahal hayat wah mentelah. Mohon maaf. Lagu si angkun permakan nung. La ilaha illallah. Ternyata bukan hanya celana lepis yang dipermak. Ya, ini tadlis, penipuan seperti ini. Penipuan. Ini tidak diperbolehkan. Selanjutnya beliau mengatakan, lila'nin alaihi hdzur. Karena perbuatan itu dilaknat. Perbuatan melakukan tipuan. Kawashmin wa washriha wa namsin wa wasli sya'ri bi sya'ri qayyidi. Sama seperti washam. Washam itu bertato. Ini dilaknat. Wa washriha. Yang kedua washer. Washer itu ngikir gigi. Ngikir gigi. Ya. Ada dua. Washer itu ngikir gigi supaya agak tajam-tajam. Washer. Jadi wah bagus gigi indah rata, lagu melenda najemangnya. Ya. Ini bahaya yang seperti ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau pernah ditanya, Syekh, istri saya itu ompong. Senina tiang ya narak gigi indah, dek narak gigi indah. Iya. Apakah boleh saya menceraikannya gara-gara itu? Ya. Misalkan wah derba bue nih. Giginya hilang semua. Boleh tidak saya ceraikan kalau giginya habis? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan jangan ceraikan, pertahankan. Kenapa? Karena itu istri yang bagus karena dia tidak akan pernah menggigitmu. Narak gigi indah. Nah, sebagian dengan Nina melakukan washer. Washer itu apa? Menajamkan gigi. Bahaya ini. Itu washer. Ada juga disebut taflij. Lamun taflij, ngikir gigi supaya gigi ini agak jarang. Ya, jadi rapat gigi indah. Tidak ada aib. Ya nara apa? Tidak ada cacat sama sekali. Cuman melihat dan kita ya arak celah-celah nah. Maka itu ditaflij. Jadi ngikir gigi itu ada dua. Ngikir untuk menajamkan dan ngikir untuk membuat celah. Dua-duanya ini tidak boleh. Wa namsin. Namsin. Nanti kita akan jelaskan lebih terperinci. Namsin itu mencabut bulu wajah. Terutama bagian alis. Ya. Wa wasli sya'ri bi sya'ri. Yang keempat, menyambung rambut dengan rambut. Ngadu bulu palsu. Nah, ini perbuatan ini merupakan dosa besar dan pelakunya dilaknat. Hati-hati ibu-ibu. Ya. Di antara dalilnya adalah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi alaihi salatu wasallam, la'anallah al-washimat wal mustawshimat.
Allah melaknat al-washimat, wanita-wanita yang buat tato dengan ninai bertato. Karena layak jamaah sekalian pen zaman jahiliyah, luwe dengan nina nono bertato, tetapi tatonya itu di sini, di tangannya. Jadi tato kembang misalkan, tato bunga, jadi perhiasan. Nabi melaknat wanita yang membuat tato. Wal mustawshimat, dan melaknat wanita yang minta dibuatkan tato. Ada ke dengan nina bertato nengka? Luwe. Bahkan tatonya itu di sana sini. Ini dilaknat. Kalau perbuatan itu dilaknat, berarti itu dosa besar. Kemudian wannamisat, wanita yang mencabut bulu alis, bulu wajah. Wal mutanammisat, atau wanita yang minta dicabutkan. Lalu ida timpak salon, coba cukur ini sedikit. Ini tidak boleh. Karena nengka ada salon-salon yang menyediakan cukuran-cukuran yang haram ini ada. Ada salon cukur jenggot, ada. Ya. Wah, tiang utama bukan salon ini, tetapi tempat cukur rambut. Ya kebetulan ada jenggot tah kedi di Jakarta. Pasti yang cukur, apa kata tukang cukur? Yang ini tidak dicukur kata. Jadi ada sebagian. Ya. Beda biayana nyukur rambut dengan nyukur jenggot. Ya. Jadi begitu pula sebagian wanita sekarang ada cukur alis. Jadi laknat. Kemudian wal mutafallijati lil husni, wanita yang mengikir gigi lil husni untuk kecantikan. Al mughayyirati khalqallah, yang mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itene ada telu yang dilaknat. Yang pertama, wanita bertato. Bukan berarti dengan mama kanggo. Ya. Kemudian yang kedua, wanita yang mencabut bulu alis. Yang ketiga, wanita yang mengikir gigi. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-wasilata wal mustawsilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut. Berarti 4 ini. Nah sekarang kita akan lihat secara terperinci masing-masing jemaah sekalian. Kita berusaha membahas secara terperinci setiap dari dosa ini. Yang pertama masalah tato. Mama maupun nina. Tiang bacakan pelungguh ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tatkala membahas tato, beliau mengatakan, huwa haramun 'alal fa'ilati. Tato ini haram hukumnya ketika seseorang membuatnya sendiri. EP sendiri miang diri EP haram. Wal maf'uli biha bi ikhtiyariha wat talibati lahu, atau dia minta dibuatkan. Ini haram juga. Wa qad yuf'alu bil binti wa hiya tiflatun. Terkadang kata Al-Imam An-Nawawi, ada sebagian orang tua membuatkan anaknya yang kecil tato. Ya, sang dek tawah kita nenek, ya tawah kita ada tuloka miang anak da tato, tapi terkadang ada kata beliau. Fata'samul fa'ilah, yang berdosa adalah yang membuat. Wala ta'samul bintu, adapun anak itu tidak berdosa. Qala ashabuna, berkata ulama mazhab Syafi'i, hadzal mawdi'u alladhi wushima yasiru najisan. Tempat tato itu hukumnya najis. Misalkan mia epe tato itene, maka itene najis. Mia epe tato itene misalkan nene najis. Menurut mazhab Syafi'i. Fa in amkana izalatuhu bil ilaji wajabat izalatuhu. Kalau bisa dihilangkan, wajib dihilangkan. Kenapa? Karena najis. Wa illam yumkin illa bil jarah, kalau tidak bisa dihilangkan kecuali harus dilukai, maka dihilangkan atau tidak? Lamun nabau si penyedia tato no, maka wajib pesedia. Lagu lamun nengka, lamun gen pesedia, gen pe bakat misalkan, gen pesedia atau ya? Nah.
Lamun gen pe sedih ya gen pe bakat. Gen pe sedih atau ya? Ada perinciannya. Fa in khafa minhu talafa aw fawata udwin aw manfa'ata udwin aw syai'an fahishan fi udwin lam tajib izalatuhu. Kalau gara-gara menghilangkannya tersebut kemudian ada anggota tubuhnya yang rusak, tidak lagi berfungsi, maka saat itu gugur kewajiban menghilangkannya. Misalkan arak dengan minyak tato itene. Ini gambar no. Kemudian teh. Nengka lamun dai langang ya tato nono mata anda gen buta, maka di sini tidak wajib. Tidak wajib dihilangkan. Tetapi kalau sebatas luka, lamun sekedar bakat tetapi matanya tidak rusak, wajib dihilangkan. Ya subhanallah. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ya. Jadi intinya tato ini bukan tanda orang yang baik ya. Itu tentang masalah tato. Kemudian berikutnya tentang masalah tanammus al-mar'ah, nyabut bulu alis. Ya. Namas nono sebenarnya artinya adalah mencabut bulu wajah. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa haram hukumnya wanita itu mencabut bulu yang ada di wajahnya, haram. Kecuali 2 yang boleh atau 3 yang boleh dicabut dari wanita itu di wajahnya. Dengan nina tidak boleh mencabut bulu yang ada di wajahnya kecuali 3 bulu. Yang pertama kumis. Ya lamun narak dengan nina misalkan semet pada marak tu mama, maka ini menurut mazhab Syafi'i bukan boleh mencabutnya tapi sunnah, harus dia cabut. Ya kumbit adah dengan berdaitkan cawan ta. Ya. Kemudian pada tebal nasi semet misalkan. Ya. Maka ini dicabut, bahkan sunnah menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua jenggot. Ya. Lamun ara. Karena jenggot ini perhiasan siapa? Laki-laki, perhiasan dengan mama. Dan yang ketiga adalah anfaqah. Bulu anfaqah. Mana bulu anfaqah? Nih. Karena ini menurut sebagian ulama bukan termasuk jenggot yang ini. Bulu itiuk pin bawa bibir tane. Bahasa Arabnya anfaqah. Adapun jenggot lihyah. Sehingga sebagian ulama membolehkan untuk mencukur ini. Sebagian ulama, tiang tekankan, ulama tidak sepakat, ulama beda pendapat. Sebagian ulama diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan boleh mencukur ini karena ini bukan jenggot. Ya, jelas atau tidak? Lamun narak dengan nina misalkan tinggi bulu pen bawa bibir dan ini, maka boleh untuk di ini. Bahkan sunnah. Lagu saya tahun dahit nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Itu tentang mencabut alis mata ini. Ya. Biarkan sudah ibu-ibu, ya, jangan dicabut. Perlu diperhatikan, mencabut alis mata untuk perempuan tetap haram meskipun suaminya mengizinkan. Meskipun itu di dalam rumah. Beda dengan menggunakan wewangian. Wanita boleh menggunakan wewangian di dalam rumah. Dengan nina kanggo dan ngadu wewangian, parfum di dalam rumah untuk suaminya boleh. Kenapa? Karena parfum untuk wanita itu bukan zatnya yang diharamkan. Yakna zatnya. Tetapi yang diharamkan itu adalah karena sebab lain, yaitu kalau dia keluar rumah baru haram. Adapun mencabut alis mata, maka ini yang diharamkan zatnya. Sehingga mbembelanganda tuninanu tidak boleh dia cabut alis matanya. Ya, misalkan awan dan kita itu coba tipisang ke di alis mata ampe ni. Ante pe lebih ingas deka. Ya, tentu sang ingas sepe lagu dosa na beli. Ya, di zaman kita ini jamaah sekalian, sebagian orang itu lebih peduli terhadap tampilan daripada terhadap aturan agama. Ya.
Contoh misalkan, mohon maaf, nengkapen sebagian tempat luwe ibu-ibu aparna senam aparna no. Ya. Kemudian senam no sambil setelang lagu India. Ya. Kenapa dia ikut senam? Untuk menurunkan berat badan. Jadi penzaman tenengkan ini, luwe wanita, banyak para wanita yang lebih takut berat badan daripada berat dosa. Zaman kita ini. Lebih takut berat badan. Pira berat 60 kilo. La ilaha illallah. Ya, senam. Lagu pakaian senam, subhanallah. Seandainya badannya sehat, yang sakit adalah hatinya. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, jadi pertama bro tentang masalah tato, ini diharamkan. Bahkan bekasnya itu menurut mazhab Syafi'i apa? Najis. Harus dihilangkan kecuali kalau akan membahayakan. Yang kedua adalah tentang mencabut bulu di wajah. Yang ketiga, tentang ngikir gigi. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadzal fi'lu haramun 'alal fa'ilati wal maf'uli biha. Perbuatan ini haram, baik dia lakukan sendiri ataupun minta orang lain melakukannya. Haram. Tetapi haramnya itu kapan? Dia haram al-mutafallijati lil husni, kalau tujuannya untuk mempercantik diri. Wah bagus gigi impe, ndek narak cacatna, ya narak cacatna gigi impe, lagu tetap kikir pe ya. Untuk mempercantik diri, ini haram. Berarti lamun narak cacatna, kanggo pe kikir ya. Ya misalkan arak, mohon maaf dengan Nina, gigi indah saling tamin gete misalkan. Isai no tama, isai no sugol gitu. Maka ini boleh dikikir, kenapa? Karena ini cacat. Ini cacat. Lagu lamun wah bagus misalkan, maka jangan dirubah-rubah lagi. Ya. Terima sudah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Memang betul jamaah sekalian, gigi nono lamun narak jarang-jarang na bagus atau ya? Beki lebih bagus na rapat atau na jarang? Hah? Lebih bagus. Gigi Nabi Inta alaihi salatu wassalam, gigi Nabi Inta alaihi salatu wassalam arak jarang-jarang. Kata para ulama, Nabi Inta alaihi salatu wassalam awak dan nono diciptakan oleh Allah seolah-olah beliau minta. Ya Allah, nanggete mukaku, nanggete hidungku, nanggete mataku, nanggete kulitku. Seolah-olah beliau minta. Lamun ita kan nunggu nasib. Ya. Nunggu nasib. Mbejak sugol tayawah. Lamun Nabi SAW seperti beliau itu request, seperti minta. Nah, di antara model gigi Nabi SAW disebutkan di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, gigi beliau itu jarang-jarang. Itu yang lebih bagus kata Syekh Abdul Razak. Makanya dilarang wanita ini untuk mengejar itu enggak boleh. Lamun Nabi inta memang seperti itu. Ya. Nabi Inta alaihi salatu wassalam, warna kulit beliau itu putih ke merah-merahan. Yai bagus no. Putih ke merah-merahan. Yai bagus. Angkan sebagian dengan Nina nengka ngadu bedak no luarkan kulitnya. Oleh karena itu Aisyah itu di antara panggilan beliau Hamra. Ya, karena kulitnya Aisyah putih ke merah-merahan. Yai bagus. Jadi ini terima wah ibu-ibu, apa yang Allah berikan itu terima sudah. Kemudian berikutnya tentang al-wasl, nyambung rambut. Sepakat ulama haram hukumnya nyambung rambut dengan rambut. Yang ulangi. Nyambung rambut pakai rambut sepakat ulama haram. Karena nanti ada nyambung rambut dengan selain rambut. Modelnya marak rambut no lagu empiak lekan tali misalkan. Maka ini baru ulama beda pendapat ini. Jelas atau tidak? Arak rambut palsu nono tetutu rambut.
Taib. Maka ini haram hukumnya sepakat ulama. Bahkan subhanallah jamaah sekalian, layak penzaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, anna jariyatan minal ansar tazawwajat. Ada seorang gadis di zaman Nabi alaihi salatu wasallam akan menikah. Sopok dedara ginda nikah pen zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Wa annaha maridat, tetapi gadis ini dia sakit. Fatama'ata sya'ruha, gara-gara penyakitnya itu rambutnya rontok. Ya. Bulunda dedara nono be urak, rontok. Padahal dia akan menikah. Maka datang keluarganya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, fa aradu an yasiluha. Mereka menanyakan, boleh tidak ya Rasulullah kami pasangkan dia rambut palsu? Karena ini rambutnya rontok ya Rasul. Bue urak bulunda. Boleh tidak kami pasangkan dia rambut palsu? Kata Nabi SAW, la'anallahu alwasilata wal mustawsilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut atau yang minta disambungkan rambutnya. Padahal ini dia butuh jemaah sekalian. Sehingga sepakat ulama, hukum menyambung rambut pakai rambut hukumnya apa? Haram. Sepakat ulama. Nah, bagaimana kalau menyambungnya dengan selain rambut? Modelnya marak rambut no, modelnya marak bulu no, lagu empiak lekan tali misalkan. Piak lekan tali, bukan dari rambut. Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Yang paling afdal adalah jangan gunakan. Ya. Aduh apa istilahnya? Wig. Ya, wig. Empiak lekan tali misalkan. Maka ini lebih baik dihindarkan. Tetapi kalau seandainya tetap digunakan, menurut Imam Ahmad tidak mengapa. Imam Ahmad pernah ditanya tentang al-qaramil. Apa hukum menggunakan al-qaramil? Kata Imam Ahmad, al-qaramil la ba'sa biha. Menggunakan qaramil tidak mengapa. Apa itu qaramil? Rambut yang dibuat dari tali. Ya. Tapi paling bagus dihindarkan. Nah ini dia para jamaah sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tiang hormati, jadi wanita mentato, begitu pula laki-laki haram. Kemudian wanita mencabut alis mata haram. Laki-laki juga. Kemudian wanita ngikir gigi untuk menajamkan atau ngikir gigi untuk membuat jarang, ini juga diharamkan. Kecuali lamun gigi ndanono arak cacatnya. Ada cacatnya maka boleh. Kemudian yang keempat adalah wanita menyambung rambut. Lamun dia menyambung itu dengan sesama rambut dengan rambut, maka ini haram, tidak ada perbedaan pendapat. Tetapi kalau dia menyambungnya selain dengan rambut, maka baru ada khilaf di kalangan ulama. Ulama tak beda pendapat, paling bagus adalah dihindarkan. Baik, kita lanjutkan sedikit jemaah sekalian. Wa haffur rijalil wajha yukrahu mutlaqan. Wa haffur rijal, laki-laki haffu, menghilangkan. Laki-laki menghilangkan al-wajha, bulu yang ada di wajahnya. Yukrahu mutlaqan, itu dibenci secara mutlak. Ita endah dengan mama no, bala ita ngilangang bulu iara pen wajah ta. Ya kecuali satu bulu yang boleh bahkan diperintahkan dihilangkan, yaitu kumis. Ya, ini kumis ini diperintahkan. Nabi SAW bahkan bersabda, man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna, ya subhanallah. Barang siapa yang tidak pernah memotong kumisnya, maka dia bukan termasuk golongan kami. Harap sebagian dengan semer dan sampai tutup na todok dah. Ya. Pas dah mangam be nyangkut. Ada sebagian orang subhanallah. Ya. Baik, maka ini diperintahkan untuk dicukur. Tapi paling bagus, ulama kita beda pendapat, paling bagus masalah kumis ini, apakah dicukur habis ataukah dipendekkan.
Nenek untuk dengan mama. Lamun dengan Nina, seandainya ada kumis tebal, maka harus dia hilangkan semuanya, cukur. Lagu untuk dengan mama lebih bagus. Na hilang jama, na bersih jama, atau sekedar dipendekkan. Wallahu alam, pendapat yang terkuat adalah yang paling bagus dipendekkan. Bukan dicukur habis. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau punya satu kitab judulnya Mu'jamul Bid'ah, kamus bid'ah. Di antara bid'ah kata beliau adalah mencukur habis kumis. Ini di antara bid'ah menurut Syalbani. Bahkan Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, siapa yang mencukur habis kumisnya, buik jama', menurut Imam Malik, maka dia perlu dipukul, diberikan pelajaran. Ya. Cuman insyaallah tidak sampai seperti itu ya. Cuman paling bagus pekon dekangnya. Pekadu gunting ya, pekadu pengkerok ya. Pakai gunting itu yang paling bagus. Dan ia langan pegagah. Ya, lamun narak sisana. Baik. Jadi tidak semua bulu yang ada di wajah itu diharamkan atau dilarang untuk dihilangkan. Ya, ada sebagian bulu yang bahkan kita diperintahkan untuk menghilangkannya. Selanjutnya beliau mengatakan, wa halqul qafa aidan 'ala an-nasi fashhadi. Halqul qafa, mencukur habis al-qafa. Al-qafa nono ini. Leher bagian belakang. Kendekok. Ya. Buik jama nenek misalkan. Maka ini juga dibenci. Kenapa? Karena dia masuk dalam kozak tadi itu. Nenek doang bersihin pe misalkan. Pes pe nenek doang. Maka ini juga termasuk dibenci. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Nah itu dia pembahasan tentang adab berhias. Ya, adab berhias. Jadi laki-laki diperhatikan adab berhias. Kemudian para wanita juga diperhatikan adab berhias. Kita ambil satu pembahasan. Wa i'fal liha nadbun. Wa i'fal liha, memelihara jenggot. Nadbun, hukumnya sunnah, kata beliau. Memelihara jenggot hukumnya sunnah. Sunnah ikumbe, sunnah wajib atau sunnah yang tidak wajib? Ya, karena ini perlu tiang ingatkan ini. Ita lamun tan dengar istilah sunnah langsung kita mikir berarti ya na wajib, dia wajib. Dan ini keliru besar. Ya ada salah seorang pernah diajak teh pemilu ngaji tauhid, karena tauhid ini sunnah Nabi SAW. Harus sunnah mesti PP ke bersunnah. Padahal tauhid ini. Ya. Oleh karena itu perlu tiang ingatkan di sini. Apa sebenarnya arti sunnah itu? Sunnah itu adalah semua yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlapu datang lekan Nabi itu sunnah. Nah, semua yang datang dari Nabi itu disebut sunnah. Semuanya. Dan yang datang dari Nabi itu ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Sehingga sunnah itu ada dua. Ada sunnah yang wajib dan ada sunnah yang tidak wajib. Salat 5 waktu sunnah atau tidak? Kita ulangin. Ingarnina sunnah nono ahlapu idatang lekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu datang lekan Nabi inta tuh ya. Datang lekan Nabi alaihi salatu wasallam salat 5 waktu ini. Berarti dia sunnah atau tidak? Sunnah, tetapi dia sunnah wajib atau sunnah tidak wajib? Sunnah wajib. Sunnah wajib. Salat tahiyatul masjid, salat qabliyah, salat ba'diyah, datang lekan Nabi alaihi salatu wasallam, berarti sunnah. Lagu apakah dia sunnah yang wajib atau tidak wajib? Yang tidak wajib. Ini perlu dipahami. Karena luwe kita masih masyarakat tak berkeyakinan lamun sunnah ja berarti ya na wajib. Sehingga terpaksa sebagian ustadz kita memberikan istilah yang berbeda. Nenek wajib, lamun nenek sunnat. Kenapa? Untuk membedakan antara wajib dengan ini. Ya. Nah dikatakan di sini
Memelihara jenggot itu sunnah. Sunnah wajib atau sunnah tidak wajib? Sunnah yang wajib. Kenapa dia sunnah yang wajib? Karena ulama sepakat mencukur habis jenggot hukumnya haram. Apa lawan lekan haram? Apa lawan lekan haram? Wajib. Memelihara jenggot hukumnya wajib. Sepakat ulama mencukur habis jenggot hukumnya apa? Haram. Sepakat ulama. Termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang nanti mereka beda pendapat adalah tentang memotong jenggot kalau sudah lebih dari 1 genggam. Lamun lebih jenggot pihak genggam, tegeman, ya. Kanggo kepe polong ya lebihna atau kahya. Lebihna kepe polong ya kita aja. Bue elon. Lebihnya ini boleh tidak? Di sini baru ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Lamun mencukur habis, sepakat ulama mengatakan haram. Ya. Berarti kalau mencukur habis haram, berarti memeliharanya hukumnya apa? Wajib. Ya. Angkan bapak-bapak ya, ini perlu dipelihara ini jenggot ini. Perlu dipelihara. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan bahwasanya jenggot ini zinatun ar-rajul, perhiasan bagi laki-laki. Ia imia ita beda kanca perempuan. Itu yang membuat kita beda dengan perempuan. Ya. Kenapa mencukur jenggot ini diharamkan oleh para ulama? Karena dalil memeliharanya sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua, mencukur jenggot berarti menyerupakan diri dengan perempuan. Sedangkan wah pada paham kita, ya takanggo madayang diri ta si lawan jenis ta. Tidak boleh. Ya, mencukurnya, habis dicukur. Ini harus diperhatikan ini jemaah sekalian. Ada seorang ustadz pernah mengatakan, tidak benar memelihara jenggot itu hukumnya wajib, kata dia. Ini syubhat. Alasannya apa? Kalau memelihara jenggot hukumnya wajib, meninggalkan yang wajib itu berdosa atau tidak? Berdosa. Maka bagaimana dengan laki-laki yang tidak punya jenggot? Berarti mereka berdosa semua. Lamun taparan memelihara jenggot hukumnya wajib, kata dia, kumbe angkun dengan mama ia narak jenggot dah. Berarti dia berdosa terus. Ini syubhat yang sangat lemah sekali jemaah sekalian. Kenapa? Karena yang disuruh memelihara jenggot yang punya jenggot. Berhaji wajib atau tidak? Kumbe lamun yang narak kepe yang berhaji berdosa apa itu ya? Benar tadah. Ya, tidak. Jadi ini syubhat yang sangat lemah sekali. Ya, sebagian orang mengatakan seperti itu. Jadi intinya, wa i'fal liha, memelihara jenggot itu hukumnya wajib. Dan yang dimaksud dengan melihara di sini, kata Al-Imam An-Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i, beliau mengatakan, saya berpendapat sebaiknya jenggot itu tidak dipotong sedikit pun. Ini pendapatnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian termasuk memelihara jenggot adalah merawat jenggot. Lamun narak jenggot ya pesisir ya. Ya endah pe alurang yang gerau. Ya. Kadang ngendang maaf jemaah sekalian, terkadang itai mia jenggotan ini akhirnya dicela oleh orang kadang. Pas tamangan no itene langan buranta ketu-keti kadang. Ini juga harus dirawat. Nabi SAW, Nabi intanono sampai minyakin dah jenggot dah. Beliau minyak rambut kepala dan beliau juga minyak rambut jenggot. Beliau menyisir rambut, beliau juga menyisir jenggot. Dipelihara betul. Dipelihara, tidak dicukur, dan dipelihara dengan cara dirawat. Ya. Baik. Pertanyaannya, kanggo kita ngadu obat untuk nioang jenggot. Ini Malik. Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya, boleh atau tidak? Kata beliau, kalau masalah boleh, boleh dengan syarat obat itu tidak berbahaya. Dengan syarat obat itu tidak berbahaya. Namun seandainya EP ngadu obat nono, tahu-tahu ya na jenggot tiyo lagu jerawat misalkan, maka ini dihindarkan. Tahu-tahu kebong itu misalkan, ya tiyo, maka ini dihindarkan.
Tetapi kalau memang bisa menumbuhkan jenggot, hukum asalnya boleh. Namun tetap yang paling bagus adalah terima apa adanya. Arak sai tiok pe terima, wah ya. Ya. Dua tiok pe terima, perawat i dua nono, insyaallah tiok ketelu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kami akan tambah, kata Allah. Ya bahkan sebagian ustadz kadang setelah umur tua baru punya jenggot. Ustadz Dr. Firanda. Ustadz Dr. Firanda lah ya. Sampai ada yang bertanya, Ustadz, katanya memelihara jenggot wajib. Mana jenggot antum? Apa kata Ustadz kita? Ada tetapi antum tidak lihat. Gitu. Jenggot tiang transparan. Gitu. Jadi maksud tiang terima sudah apa adanya. Arak dua tiok nape terima ya. Kumbe lamun pengadu obat, insya Allah dibolehkan selama obat itu tidak berbahaya. Lagu lamun berbahaya, maka Nabi SAW mengatakan la darar wala dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Kita kembali, wa i'fal liha nadbun. Melihara jenggot itu nadab, bagus. Ya, disunnahkan. Wakila ada pendapat. Wakila ada pendapat. Khudanna, ambillah dari jenggotmu, artinya potong. Ma yalil halqa ma zada an qabdatil yad, kalau dia lebih dari qabdatil yad, genggaman tangan. Ini yang tiang sampaikan tadi. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, Abdullah bin Umar setiap kali dia akan melakukan haji maka dia ukur jenggotnya. Abdullah bin Umar ngukur dah jenggot dah. Lagu lamun wahna lebih jenggot dan nono lekan satu genggam, dia potong lebihnya. Tetapi kalau tidak lebih maka dia tidak potong. Berdasarkan hadis ini sebagian ulama di antaranya Syekh Albani rahimahullah, beliau mengatakan sunnah hukumnya memotong jenggot kalau lebih dari satu genggam. Ya. Tapi wallahu a'lam, tiang pribadi lebih condong kepada pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan biarkan, jangan dipotong. Kenapa? Karena hadis Abdullah bin Umar itu masih diperselisihkan oleh ulama apakah dia sahih atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada riwayat, di nara riwayat hadis Nabi SAW memotong lebih dari satu genggam, tidak ada. Yang melakukannya adalah Abdullah bin Umar. Ya. Itu dia. Berdasarkan dua dalil ini, dua alasan ini, wallahu alam, tiang pribadi lebih condong kepada penjelasan sebagian ulama atau kebanyakan ulama yang mengatakan meskipun jenggot tawah lebih dengan satu genggam maka lebih baik dibiarkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan ini jemaah sekalian, secara singkat apa yang bisa tiang sampaikan, yang maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Ada yang ketua anak? Sila. Sampai di mana sih batas jenggot itu yang sebenarnya? Taib jemaah sekalian, termasuk jenggot kata kebanyakan para ulama adalah jenggot itu yang tumbuh di zakon dagu. Itu tumbuh di dagu. Kemudian khaddain yang tumbuh di pipi. Lamun ita jenggot nenek, lamun nenek bauk teka. Ahlapukna nenek jenggot, selapukna nenek jenggot. Ya. Kecuali yang ini. Lamun nenek, maka ulama kita beda pendapat. Bulu itiuk penbawa nenek. Apakah dia termasuk jenggot ataukah tidak yang ini? Ya. Maka wallahu a'lam, tiang pribadi lebih condong kepada pendapat Syekh Ibnu Utsaimin bahwa ini dia tidak termasuk jenggot, disebut dengan anfaqah. Ya. Wallahu a'lam. Kalau pelungguh mengambil pendapat yang mengatakan bukan jenggot, mereka membolehkan untuk mencukur. Tapi sebagian ulama mengatakan dia itu bagian daripada jenggot. Makanya yang katakan nenek ulama masih beda pendapat. Ya, cuman tiang pribadi lebih condong ini bukan jenggot. Kenapa? Karena pendalam bahasa Arab namanya sudah beda. Lamun nenek bahasa Arabna anfaqah.
Sedangkan jenggot bahasa Arabnya lihyah. Sudah beda. Namanya saja beda. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ketika rambut kita beruban, apa hukumnya menggunakan sampo yang memiliki kandungan yang bisa menghitamkannya? Ada sampo gitu? Ada? Baik. Kalau memang itu sampo tersebut ada kandungan semir hitamnya, nggak boleh. Namun ada kandungan semir hitam. Ya. Tujuannya jelas. Apa tujuan pengadu sampun ini? Anti natulak bedeng. Ya. Nah, ini enggak diperbolehkan, wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum chattingan, saling SMS, saling WA dengan lawan jenis yang bukan mahram dengan alasan ingin saling menasihati? La ilaha illallah. Baik. Ya ini memang ada sebagian kadang, ya subhanallah. Sampai jam 2 kelem saling kiriman. Pas ditanya kenapa? Sedang dakwah katanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling rajin dakwah. Lagu lamun selesai salat Isya tinduk ida. Ini sampai jam 2 kelem. Ya, saling dakwah. Awalnya panggilan akhi, ukhti, suwe-suwe, mami, papi jadinya. Ini fitnah wanita ini besar. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sebenarnya agak berat menceritakan ini, ya. Tapi sebagai pelajaran. Diceritakan oleh salah seorang ustadz kita, Al-Ustadz Lutfi Abdul Jabbar, hafizahullah ta'ala. Ada seorang perempuan pakai cadar, sudah punya suami. Dengan Nina ngadu cadar, wah bedeang suami. Pensopok pada suatu ketika, wanita tersebut nomor HP-nya dimasukkan oleh temannya ke dalam grup WA alumni SMP atau SMA-nya. Jadi grup alumni SMP atau SMA itu memasukkan nomornya ke sana. Ternyata pendalam grup alumni tersebut ada mantan pacarnya dulu. Ya, grup alumni. Padahal dia sudah punya suami. Akhirnya mulai saling kirimang pesan WA, saling ketuanian, kumbe kabar pe dan seterusnya. Ya, maka terjadilah apa yang disebut oleh sebagian orang CLBK, cinta lama bubarkan keluarga. Ya. Taib, terjadi. Subhanallah, semakin sering saling WA, saling SMS, semakin sering. Kemudian saling telepon. Kemudian melakukan pertemuan. Ya. Sebenarnya suaminya sudah tahu, diambil HP-nya, dihancurkan. Namun subhanallah, syaitan bermain, wanita tersebut dia hafal nomor mantannya. Akhirnya nelpon, ngadu telepon siapa, wallahu alam, akhirnya pertemuan. Dalam pertemuan tersebut mereka pun berzina, waliyadzubillah. Setelah selesai berzina, wanita ini nyesal karena ingat suaminya. Dia mengatakan kepada laki-laki lawan dia berzina itu, dia mengatakan, ini yang terakhir, kita tidak boleh lagi ketemu. Terakhir wah nih, ya takanggo bedait malik. Ternyata mantan pacarnya itu tidak terima, akhirnya mencekik dia, ya sampai dia mati. Artinya mati dalam keadaan selesai. Jadi fitnahnya besar. Ya. Jangan ya gampangan mengatakan untuk memberikan nasihat. Wah sampai yang timpa EP ucapan Imam Ma'ruf Al-Karhi.
Apa kata Imam Ma'ruf Al-Karhi? Ghaddu absarakum walau min syatin untha. Tundukkan pandangan kalian meskipun dari kambing betina, kata beliau. Ya. Apalagi dedara. Pengen bembek no. Lamun narak bembek nina ya pe pantu ya doang. Bahaya. Bahaya. Besar fitnahnya. Ustadzuna, Ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda Hafizahullah, beliau mengatakan, kita jamaah sunnah ini, kata beliau, Ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda, kita jamaah sunnah ini, alhamdulillah banyak kita bisa menahan diri dari fitnah syubhat. Tapi kita banyak jatuh dalam fitnah syahwat sekarang. Fitnah syahwat. Fitnah syahwat, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah jabatan. Dua-duanya bahaya. Fitnah syubhat berkaitan dengan pemahaman. Fitnah syahwat berkaitan dengan syahwat dunia. Dua-duanya bahaya. Maka harus diwaspadai. Ya. Layak Imam Atha muridnya Abdullah bin Abbas, tatkala umur dia, kalau tiang tidak khilaf, umur dia 60 tahun atau di atas itu. Umur dakwah 60 tahun. Toa luar biasa. Kemudian mata anda wah rabun. Penggita dakwah rabun tidak jelas. Dan Imam Atha ini mohon maaf, Allah takdirkan tubuhnya itu sangat jelek sekali. Bedang luar biasa. Sampai-sampai lamun datokol Imam Atha ini, arak dengan gita ida lekan jauh, apa kata orang yang melihatnya, pegita gagak no. Si angkun bedang dah. Ketika dia berumur 60 tahun lebih, matanya sudah ini, apa dia katakan kepada murid-muridnya, tahu tidak fitnah apa yang paling saya takutkan di umur seperti ini? Muridnya mengatakan fitnah apa? Beliau mengatakan fitnatun nisa, fitnah wanita. Apa kata murid-muridnya? Ya narak dengan nganggoang epe wahai guru. Sahih. Sepertinya engkau sudah tidak punya hasrat lagi dan wanita pun tidak tertarik kepadamu. Apa kata dia? Wa huwa kadzalik, meskipun kalian berkata seperti itu, ini yang saya rasakan. Fitnah wanita ini. Ya subhanallah. Hati-hati. Ya. Nikahi dulu ya, baru saling nasihati. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki memelihara jenggot dengan jenggotnya dikuncir atau dikepang? La ilaha illallah. Ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, Nabi alaihi salatu wasallam pernah memanggil seorang sahabat namanya Ruwaifi'. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', la'alla al-hayata tatulu bika. Sepertinya engkau akan hidup panjang. Terangin peswe ruana hidup. Dan ternyata betul, Ruwaifi' ini diberikan umur panjang oleh Allah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Saya ingin berpesan kepadamu. Siapa saja yang pakai azimat, kemudian siapa saja yang istinja pakai kotoran, dan yang ketiga, dan siapa saja yang mengkuncir jenggotnya, ngepang jenggot, akhbirhum, sampaikan kepada mereka, anna Muhammadan bari'un minhum, bahwasanya aku berlepas diri dari mereka. Ya. Jadi ini termasuk dosa. Kenapa tidak boleh nyepang jenggot ini? Kata para ulama, itu kebiasaan orang sombong. Wah, kita patung seping no, iara pen Mesir no, awakna awak singa, lagu otakna otak manusia no. Pegita model jenggotnya itu di apa namanya? Dikepang. Ya, ini tidak boleh. Ya, pelurang wah ya pelihara tapi jangan dikepang. Wallahu taala a'la wa alam. Ya juluk jamaah sekalian, ya. Sanggina hujan rana nih. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.